Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan manga Boruto chapter 72. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, inilah manga Boruto chapter 72 part kedua. Di situ Boruto menatap Momoshiki dengan sangat frustasi. Tetapi Momoshiki terus berbicara dan berkata, "Sebelum kau putus asa, kau akan kehilangan keinginan untuk hidup dan ingin melarikan diri dari dunia ini. Tidaklah kau mengerti? Pada akhirnya, aku akan mengambil nyawamu dan aku akan menggantikanmu dan menjalani hidup seperti Uzumaki Boruto." Boruto terus menatap Momoshiki dengan frustasi. Tetapi Momoshiki terus memberitahu Boruto bahwa apa yang akan terjadi. "Jangan khawatir tentang itu. Kamu hanya akan tetap tersembunyi di sudut pikiranmu dan semuanya akan baik-baik saja. Reinkarnasi dan semacamnya tidak lagi menjadi masalah." Momoshiki kemudian mulai menghilang. Kami melihat efek penghilangan yang sama digunakan seperti yang digunakan oleh Akatsuki ketika mereka berkomunikasi melalui gelombang pikiran. Efek seperti awan mulai menghilang dan Boruto bergegas menuju tempat Momoshiki berdiri dan berkata, "Tunggu aku, bajingan." Boruto yang tidak bisa menyakiti Momoshiki berdiri di sana dengan frustasi. Saat itu Mitsuki dan Sarada muncul di belakang Boruto. Mitsuki berdiri satu kaki di belakang Sarada dan Sarada satu kaki di depan Mitsuki. Mitsuki berkata, "Oh, sepertinya kau sudah siap untuk pergi." Sarada juga berkata, "Sudah lama aku tidak menjalankan misi, jadi aku sedikit senang tahu." Sarada pada tahap ini merasakan sesuatu yang salah dengan Boruto dan bertanya pada Boruto, Boruto menyerang dan melampiaskan frustasinya yang terpendam. "Jangan bicara omong kosong, aku orang yang memutuskan masa depanku." Sarada mundur selangkah dan sedikit takut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia berkata, "Ada apa denganmu? Maksudku, kau berbeda dari biasanya." Boruto merompat ke udara dan menuju kantor Hokage, meninggalkan Sarada dan Mitsuki di belakang. Sementara itu Mitsuki tetap tenang dan agak memahami Boruto. Dia berkata, bahkan jika dia mati sekali lagi dan berubah menjadi Otsutsuki, dia mungkin akan tetap menjadi Boruto. Adegan pun beralih ke Himawari yang terlihat kawat dengan percakapan Hinata dan Boruto. Dia bertanya pada Hinata bahwa dia akan datang sebagai ninja untuk membantu Boruto. Apakah Hinata akan khawatir? Adegan beralih kembali ke Boruto menuju kantor Hokage. Dia melihat karma di telapak tangannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan kau melakukan apa yang kau inginkan, Momoshiki." Mitsuki dan Sarada terlihat mengikuti di belakang Boruto, dan ketiganya kini pun menuju ke kantor Hokage. Adegan pun beralih ke Code yang sedang memasuki dimensi dengan bug, dimensi di mana Jubi berada. Code masuk melalui piring Ishiki. Sepertinya dia sudah menandainya, memungkinkan dia untuk mengakses dimensi dengan mudah. Code mulai berjalan menuju Jubi, sementara Bug masih kaget karena dia belum pernah melihat atau mendengar tempat ini sebelumnya. "Tempat apa ini?" Code menjelaskan kepada Bug bahwa dimensi ini hanya dapat diakses menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Code kemudian berkata, "Tempat ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki ninjutsu ruang dan waktu. Aku penguji alien. Aku datang dan pergi menggunakan tanda cakar. Aku meninggalkannya di sini ketika aku dibawa ke sini sekali lagi oleh Jigen." Code melihat Jubi dan berkata, "Kerja bagus, kamu menjadi anak yang baik." Sementara itu, Bug bahkan lebih terkejut lagi melihat binatang berekor 10 yang hidup dan bernafas, karena selama ini ia hanya mendengar atau membaca tentang Jubi. Bug berkata, "Jadi ini adalah binatang berekor 10 yang sering saya dengar, yang ingin memakan anak Hokage." Code kemudian menyebutkan bahwa Sasuke Uchiha adalah satu-satunya orang yang dapat mengakses dimensi ini. Namun itu tidak lagi menjadi masalah. Dia juga menyebutkan bahwa Boruto dan Kawaki sekarang adalah milik Otsutsuki penuh dan mungkin akan segera dapat menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Code pun berkata, mereka mungkin dapat dengan bebas memanipulasi ninjutsu ruang waktu di beberapa titik. Bug bertanya kepada Code, apa yang dia rencanakan sekarang? Dia telah dikucilkan oleh Ida dan Daimon, jadi pada dasarnya dia sendirian. Bagaimana dia berencana membalas dendam sekarang? Bug bahkan lebih jauh menyebutkan bahwa bahkan setelah melepaskan pembatasan Code, dia masih dipukuli oleh Daimon. Code berkata, "Aku tidak menyangka Daimon menjadi sekuat itu." Bug memberitahu Code bahwa dia mencoba menghentikan pertarungan tetapi sudah terlambat. Code berkata, "Ini masih shock dari perpisahan ya?" Bug pun menjawab, "Ya, kurasa begitu." Code kembali berkata, "Jangan salahkan dirimu atas apa yang terjadi." Bug kemudian menanyakan kepada Code bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Code berkata, "Ini berjalan dengan baik, jadi diputuskan kemudian." Code kemudian menyarankan untuk mengubah ukuran Jubi menjadi ukuran yang dapat diatur dan berguna. Code berkata, "Pertama-tama, kita perlu menyesuaikan Jubi menjadi ukuran yang dapat diatur." Bug pun hanya bingung apa yang dimaksud dengan diatur. Code kemudian mulai menatap ke mata Jubi dan mengangkat tangannya. Jubi perlahan-lahan tertutup tanda ikat pinggang atau cakar Code. Tanda perlahan mulai menyebar ke seluruh tubuh Jubi. Bug baru saja melihat tontonan Jubi yang diperas dan diubah ukurannya dengan Code. Code pada dasarnya mengecilkan 10 ekor dengan mendistribusikan cakranya dan semuanya memiliki cakra Jubi.
Para prajurit ini akan lebih seukuran manusia, mirip dengan tentara tipe Zetsu putih yang kita lihat di Naruto dulu. Code berkata, aku membuatnya dengan mencampur cakra saya dengan sedikit zat besi dalam darahku. Code mengabaikan Jubi yang ditutupi tanda cakar dan menyebutkan bahwa sesuatu prestasi yang tidak mungkin dilakukan di masa lalu. Tetapi sekarang saya dapat menghasilkan cukup banyak untuk membungkus tubuh monster ini dalam sekali jalan. Saat tanda cakar mulai meremas Jubi, Anda dapat melihat bahan jeans Play-Doh keluar, seolah-olah ada sesuatu yang dicetak menggunakan tanah liat. Code pun berkata, seperti yang aku katakan, itu kecil dan berguna dan dapat disesuaikan. Perkataan ini sesuai dengan judul manga kali ini, yaitu kecil dan berarti. Code pun berkata, ya, Jubi pada dasarnya adalah bunga cakra yang sangat besar, yang artinya seperti memecahkan sepotong tanah liat yang dihancurkan. Dengan cara ini, ia akan terbelah. Terus meremas Jubi mengakibatkan cakra Jubi terbelah menjadi potongan-potongan kecil. Code pun menjawab, apa yang akan terjadi sekarang? Potongan-potongan kecil yang sudah putus dari 10 ekor semuanya dapat dilihat di lantai. Baik Code dan Bug menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bug mulai memperhatikan bahwa potongan-potongan yang jatuh mulai mengambil bentuk tertentu dan beberapa bahkan berdiri. Kami melihat bidikan yang jelas dari salah satu makhluk ini hampir menatap langsung ke penonton tetapi tanpa mata. Sepertinya setiap makhluk tercakup dalam tanda cakar Code dalam satu atau lain cara. Beberapa memiliki tanda cakar di kepalanya mereka tetapi dalam pola yang bentuk berbeda. Ini mengulangi quote dibuat Code sebelumnya bahwa ketika menutupi Jubi dengan tanda cakarnya, dia mencampur cakarnya sendiri dalam prosesnya. Salah satu makhluk langsung melompat ke arah peti makhluk lain, di mana ada tanda cakar. Dia muncul kembali di balik Code dan Bug, dengan jelas menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini dapat menggunakan tubuh satu sama lain untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Code mencoba mengendalikan makhluk itu dengan menutupi mata kirinya dengan tangan kanannya. Pada dasarnya, memindahkan matanya untuk kemudian menggunakan dari tubuh makhluk itu. Makhluk itu kemudian dapat dilihat dengan satu mata di sisi kanan wajahnya. Itulah tadi pembahasan manga Boruto chapter 72 part kedua. Teks samping halaman terakhir tertulis preview untuk chapter manga Boruto chapter 73. Di situ tertuliskan, struktur kekuatan telah berubah. Bahkan jika itu menjadi kekuatan tunggal, itu berkembang menjadi balas dendam kebodohan dengan kekuatan Code yang dibebaskan. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.